Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Rahman dari kelompok 1. Insyaallah saya akan menjelaskan resensi yang telah saya buat sebagai salah satu program yang dibuat oleh Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah TMIA Najah sebagai salah satu syarat kelulusan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada para asatidzah yang telah membantu dalam pengerjaan tugas ini, dan juga saya sangat berterima kasih kepada pembimbing saya yang telah membantu dalam pekerjaan resensi ini, dan kepada teman-teman satu kelompok saya yang selalu mensupport untuk pekerjaan resensi ini. Baiklah, sebelumnya resensi yang saya buat ini berjudul Solusi Mengatasi Masalah Anak Zaman Modern. Untuk buku yang saya resensi sendiri yaitu berjudul Al-Ishkaliyah Al-Mu'assirah fi At-Tifli Al-Muslim, atau dalam terjemahannya berarti salah asuhan, problem pendidikan anak zaman sekarang dan solusinya. Untuk penulisnya sendiri yaitu Syekh Dr. Said Abdul Azim. Untuk penerbitnya yaitu dari Istanbul, penerbit Istanbul. Tahun terbitnya cetakan pertama tahun 2016 Rabiul Awal 1436 Hijriah. Untuk ketebalannya berjumlah 232 halaman dan harganya sendiri yaitu Rp55.000. Selanjutnya riwayat pengarangan. Syekh Said Abdul Azim Ali Muhammad lahir di Alexandria pada tanggal 23 Safar 1372 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 November 1952 Masehi, yang memperoleh gelar sarjana kedokteran dan bedah dari Universitas Alexandria pada tahun 1978. Ia adalah khatib Masjid Al-Fat di Mustafa Kamel, Alexandria. Ia juga melakukan perjalanan dakwah ke Qatar, Prancis, Italia, dan Yunani. Kemudian ia mulai menimba ilmu di usia muda, berbekal pusaka milik sang kakek yang merupakan seorang syekh di Masjid Al-Azhar. Perpustakaan sang kakek yang luas menumbuhkan kecintaannya untuk meneliti, membaca, dan mencari ilmu di usia muda. Ia mewarisi banyak buku-bukunya yang kemudian menjadi inti dari perpustakaan pribadinya. Syekh adalah salah satu pendiri awal jamaah Islam di universitas tersebut. Kemudian sekolah Salafi di Alexandria pada tahun 1970-an, dan kemudian dakwah Salafi. Ia telah mengawasi banyak kegiatan dakwah dan sosialnya di berbagai tahapan, dan hingga saat ini ia memiliki banyak sekali publikasi. Beberapa di antaranya ada diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa seperti Inggris, Turki, dan Indonesia, serta dicetak dan didistribusikan di beberapa negara. Syekh juga memiliki banyak artikel yang diterbitkan di beberapa surat kabar dan majalah Arab. Sebelumnya ia berkontribusi pada supervisi akademik majalah Al-Hikmah. Selain bidang kedokteran, Syekh Abdul Azim telah memperoleh lisensi dalam meriwayatkan hadis dan banyak buku terpenting seperti 10 buku dan tafsir serta tafsir yang disetujui. Ia adalah anggota Ikatan Cendekiawan Muslim, Dewan Pembina Otoritas Syariah untuk Hak dan Reformasi, Dewan Syura Cendekiawan, dan Dewan Pembina Dakwah Salafi di Alexandria. Selanjutnya saya akan membahas ringkasan isi buku ini atau sinopsis secara ringkas. Buku ini dibuka dengan pembukaan dengan menyebut nama Allah, dengan Syekh menyebut nama Allah. Kemudian juga Syekh selalu mengingatkan kita untuk senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi dan untuk selalu bertakwa dan berjalan di atas sunnah Nabi, dan mengikut dan berkonsentrasi penuh untuk selalu mendidik anak-anak di atas syariat Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan pemahaman salafus saleh.
Kemudian saya memberikan harapan untuk anak-anak kita, dan kemudian saya juga membahas tentang bahaya materialisme dan pengaruhnya dalam merusak generasi muda, dan di dalam dampak dan untuk dampak-dampak materialisme diantaranya yaitu rumah tangga yang dibangun tidak di atas fondasi Al-Quran, cemburu antar laki-laki, televisi yang kita anggap televisi yang berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Kemudian saya melanjutkan dengan pembahasan nasihat dan kasih sayang yang keliru. Kemudian pengaruh Novak yang buruk dalam pendidikan anak. Saya memberikan contoh dengan sebuah buku yang berjudul Az-Zara Quraisy, yang berarti gadis Quraisy. Buku ini berisi tentang sejarah Islam yang sudah dimodifikasi, keasliannya sudah tidak asli. Jadi buku ini sangat berpengaruh untuk menghancurkan pandangan anak-anak terhadap para sahabat. Kemudian Syekh membahas tentang problematika umum pada anak-anak dan cara mengatasinya. Dan di antara problematika tersebut yaitu anak agresif, anak suka mencuri, anak suka berbohong, anak penakut, anak mengucapkan kata-kata yang buruk, dan masih banyak yang lain. Kemudian Syekh juga memberikan banyak nasihat dan petunjuk untuk keluar dari problematika anak, yang diantaranya itu jagalah Allah, maka Allah akan menjaga anak-anakmu, pernikahan sekufu dan pengaruhnya, milih istri, dan lain-lain. Kemudian Syekh melanjutkan pembahasan dengan hak-hak anak di dalam Islam. Di antaranya ada hak anak sebelum dilahirkan dan hak anak sesudah dilahirkan. Kemudian ciri-ciri keunggulan fisik dan akhlak. Di antaranya ada ciri keunggulan fisik anak yaitu seperti alis yang tebal, hidungnya mancung, dada yang bidang, dan lainnya. Keunggulan akhlak yaitu menunjukkan akan kepemimpinannya dapat dilihat dari bagaimana ia senantiasa menahan diri dari gangguan orang lain. Kemudian nasihat untuk anak-anak saya dan anak-anak kaum muslimin. Kemudian saya menutup dengan penutupan dan ditutup dengan doa-doa dan mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya keunggulan buku. Untuk keunggulan sendiri, dari pandangan saya pribadi, buku ini sangat menarik sehingga orang yang sedang mencari tema atau materi tentang pendidikan anak pasti akan langsung tertarik dengan buku ini. Kemudian penulis juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak bertele-tele, serta disusun setiap permasalahan dengan singkat, padat, dan lugas dari satu permasalahan yang lain. Buku ini juga dilengkapi dengan dalil-dalil penguat dan bantahan di setiap argumen yang disampaikan oleh penulis, sehingga buku ini sangat amat bobot. Ibarat kata makanan, ini berisi daging seluruhnya. Juga buku ini membahas pembahasan kontemporer yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelemahan buku sendiri, buku ini masih seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tidak retak. Di buku ini tentu masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan. Cuman kemungkinan masalah itu hanya masalah kecil seperti typo dalam penulisan. Baik, buku ini juga sangat amat cocok bagi kaum muda yang ingin menikah ataupun ingin mempunyai anak. Jadi kita bisa mempelajari tentang parenting terlebih dahulu sebelum memiliki anak. Dan mungkin itu saja yang dapat Ana sampaikan. Ana mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan Ana sangat terbuka bila mana ada kritik dan saran dari para asatidzah ataupun teman-teman semua yang menonton video ini. Bila mana ada kesalahan bisa untuk dikritik atau memberikan sarannya. Dan tentu saja dalam resensi ini Ana pribadi masih banyak kesalahan, dan Ana mohon maaf bila ada kesalahan di dalam resensi ini, dan juga sangat terbuka untuk kritik dalam resensi ini. Mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.